Shalom, perkenalkan saya atas nama Jeniati, mahasiswa dari IAKN Toraja, mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas F, dengan NIRIM 10/2020-7405. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Supervisi Pendidikan. Lewat video kali ini saya akan membahas mengenai tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada pendidikan yang ada di Indonesia yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan berfokus pada satu masalah, yaitu rendahnya kualitas guru. Nah, mengapa saya mengambil masalah pada rendahnya kualitas guru? Karena menurut saya itu adalah hal yang paling utama. Seperti yang kita ketahui, guru itu adalah penentu masa depan terhadap generasi ke generasi. Nah, diibaratkan guru itu adalah seorang supir bus dan murid-muridnya itu adalah penumpangnya. Jika guru sudah tahu apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh muridnya, pasti dia akan menghantarkan mereka sampai kepada tujuan. Tetapi begitupun sebaliknya, jika seorang guru tidak tahu atau tidak memiliki kompetensi yang cukup yang bisa mengantarkan murid-muridnya kepada tujuan tertentu, maka mereka akan mendamparkan atau murid-muridnya akan terdampar di tempat yang tidak jelas atau tidak tahu arahnya kemana. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan guru pada saat sekarang ini itu tidak peduli murid-muridnya akan jadi apa setelah mereka sudah menyelesaikan studinya dari sekolah. Nah, mereka itu tidak peduli bahwa apa yang akan terjadi pada murid-muridnya ketika dia itu di luar sekolah. Mereka itu tidak peduli apa yang akan terjadi atau apa yang akan dihadapi murid-muridnya di masa yang akan datang. Nah, mereka hanya peduli murid-muridnya ketika masih berada dalam sekolah. Sampai mana mereka menyelesaikan studinya di dalam proses yang ada di sekolah. Dia itu tidak peduli apa yang akan terjadi ketika mereka sudah menyelesaikan studinya dari sekolah. Nah, untuk tidak membuang waktu, dari masalah yang akan saya bahas mengenai tentang kurangnya kualitas guru, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu kira-kira apa sih yang menyebabkan rendahnya kualitas guru, dan apa sih dampak yang ditimbulkan dari rendahnya kualitas guru. Bahkan bagaimana sih solusi dalam menangani rendahnya kualitas guru? Bagaimana jalan keluar yang harus diberikan untuk keluar dari rendahnya kualitas guru dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, di sini yang menjadi pembahasan pertama saya yaitu mengenai tentang apa yang menyebabkan rendahnya kualitas guru. Dari penyebab rendahnya kualitas guru di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian ilmu yang dikuasai dengan bidang studi yang diajarkan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa banyak guru itu mengajar tidak sesuai dengan profesinya atau tidak sesuai dengan bidang yang dia pelajari pada jenjang studinya. Nah, contohnya guru itu mengajar seni budaya, tetapi pada dasarnya basic yang dia miliki atau sebenarnya profesinya itu adalah seorang guru pendidikan agama Kristen. Nah, tentunya ini sangat bermasalah pada kualitas guru, karena ketika guru itu mengajar tidak sesuai dengan profesi yang dimiliki, itu akan bermasalah kepada cara mengajarnya. Karena ketika guru itu tidak mengajar sesuai dengan profesinya, dia itu akan bingung bagaimana cara mengajar di profesi keguruan yang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu kualifikasi guru yang tidak memenuhi standar kompetensi. Nah,
Hal ini menimbulkan konsekuensi yang standar, keilmuan yang dimiliki oleh guru menjadi tidak memadai untuk diajarkan. Contohnya, seorang guru yang kualitas keilmuannya rendah atau guru yang tidak mengambil sarjana pendidikan sehingga bermasalah dalam aspek pedagogik. Seperti yang kita ketahui, banyak guru yang menjadi guru tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kompetensi sebagai seorang guru. Sebenarnya dia tidak pernah mengikuti studi-studi yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas guru yang rendah. Banyak guru yang mengikuti program-program peningkatan dan pengembangan kualitas sebagai guru. Tetapi banyak guru yang hanya merasa tugasnya itu adalah mengajar dan mengajar. Guru tidak menyadari bahwa selain dari mengajar, masih banyak aspek-aspek lain yang harus dipenuhi, yang harus diberikan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan siswa, untuk mengembangkan diri siswa. Guru itu tidak memiliki inovatif, guru itu tidak kreatif, dan tidak memiliki pendirian yang baik sebagai guru yang baik. Nah, biasanya ini terjadi karena guru itu tidak memiliki motivasi bagaimana sih menjadi guru yang baik bagi murid-murid. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak guru yang hanya mengajar, itu hanya mempertahankan titelnya saja. Banyak guru yang sebenarnya tidak mau untuk mengajar, tetapi hanya karena dia mempertahankan titelnya sebagai sarjana pendidikan sehingga dia memaksakan dirinya untuk mengajar. Sehingga hal inilah yang tidak dapat dipungkiri sehingga banyak guru yang menjadi pengajar yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah proses perekrutan yang tidak efektif. Seperti yang kita ketahui, banyak guru yang direkrut itu tidak sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan. Contohnya, banyak sekali calon guru yang direkrut itu tidak melalui mekanisme yang profesional, tidak mengikuti sistem perekrutan yang seharusnya. Nah, contohnya, seorang guru menjadi guru itu melalui bantuan keluarga dari sekolah atau melalui orang dalam, tidak melalui prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan. Dia hanya berpatokan pada wewenang perekrutan melalui proses-proses yang tidak seharusnya, melalui bantuan saudara, atau sering terjadi penerimaan CPNS guru itu melalui jalan pintas. Jalan pintas di sini contohnya itu melalui uang biasanya, dan itu tidak dapat dipungkiri. Nah, tentunya dari keempat penyebab rendahnya kualitas guru ini sangat berpengaruh atau sangat berdampak pada kualitas pendidikan. Baik, dampak dari rendahnya kualitas guru ketika dilihat dari keempat penyebab rendahnya kualitas guru, maka pembelajaran itu akan kurang efektif dan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan maksimal. Karena guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya agar guru dapat menjalankan pembelajaran secara efektif dan dapat tercapai dengan maksimal? Tentunya yang pertama yang akan dilakukan yaitu melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, tidak bisa dipungkiri, jika semakin tinggi jenjang pendidikan, juga akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. Nah, jenjang yang lebih tinggi bukan hanya sekedar mampu menambahkan gelar di belakang, namun saja bisa terimplementasikan pada prestasi-prestasi yang dimiliki. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, ilmu yang akan didapatkan akan lebih banyak lagi. Pemahaman lebih dalam dan mampu merealisasikan kebutuhan pengajaran di era modern. Nah,
Kemudian yang kedua yaitu mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Nah, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru di sini itu sangat penting. Dengan cara mengikuti seminar dan pelatihan penunjang guru berkualitas, maka akan ada perubahan yang terjadi dalam sistem dan metode belajar siswa yang akan diajarkan. Selain menambahkan skill dan kemampuan yang belum pernah dimiliki, guru juga dapat mengeksplor dirinya lebih berkembang lagi terhadap dunia luar. Kemampuan-kemampuan yang baru akan terus berkembang ketika selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Nah, kemudian memiliki motivasi sebagai seorang guru yang baik atau profesional. Untuk menjadi guru yang baik atau kita itu harus memiliki motivasi dari dalam diri kita. Jangan hanya karena kita mempertahankan titel kita yang menjadi sarjana pendidikan, sehingga kita hanya merasa bahwa tugas kita itu hanya sekadar mengajar. Nah, kemudian berlaku adil dalam perekrutan calon-calon guru. Nah, yang menjadi penyebab rendahnya kualitas guru tadi itu termasuk dalam perekrutan yang tidak adil. Karena itu, untuk menunjang kualitas guru, kita harus merekrut guru-guru itu secara adil. Jangan karena dia adalah keluarga kita, dia adalah teman kita, dia adalah sahabat kita, sehingga kita semena-mena merekrut mereka tanpa mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Jangan karena kita menginginkan uang yang banyak sehingga kita merekrut calon-calon guru itu secara tidak adil. Nah, itulah yang saya bahas dari ketiga penyebab rendahnya kualitas guru, juga dampak yang ditimbulkan, dan juga bagaimana cara mengatasi rendahnya kualitas guru tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.